Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tasalahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ya kami hormati jamaah salat subuh Masjid Jami'ah Rahman yang dirahmati Allah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dapat menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan salat subuh berjamaah di Masjid Jami'ah Rahman. Semoga rangkaian ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah yang kita laksanakan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat alaihi wasallam lalu kita haturkan kepada junjungan baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya dan juga sahabatnya yang telah membawa kita umat manusia dari zaman kebodohan sampai zaman yang berperadaban. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf saya hanya diberikan amanat oleh guru kita Dr. Mastur Hakim agar mengisi kajian kita atau melanjutkan kajian kita buka syarah berguru, karena beliau sedang keluar kota dari hari Kamis. Kita doakan semoga guru kita beserta keluarga senantiasa Allah berikan sehat walafiat, sehat jasmani rohani senantiasa Allah permudah segala urusannya. Ilmu yang diajarkan kepada kita menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan dunia wal akhirah. Ala nasihiyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan bacaan kita di halaman 108, paragraf yang paling bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Yahya bin Mu'adz. Yahya bin Mu'adz telah berkata, ad-dunya haqqul syaitan. Dunia itu adalah pokok syaitan. Jadi dijelaskan perkataan Yahya bin Mu'adz bahwa ad-dunya haqqul syaitan, bahwa dunia itu adalah pokok syaitan. Kita biasanya kalau belanja di toko pasti kita lihatnya siapa penjualnya. Apalagi digambarkan ad-dunya haqqul syaitan. Dunia itu adalah pokok syaitan. Fala tasrik man haqunahu syaitan. Maka janganlah engkau mencuri sesuatu dari tokonya. Jadi ini digambarkan kita kepada dunia. Dunia itu adalah toko setan, maka kita janganlah mencuri sesuatu dari toko atau dari dunia tersebut. Fayajibu fi talabihi fayakhudhuka. Karena ia akan datang mencarinya. Artinya ini setan ini akan datang mencari kita lalu mengambilnya. Artinya kalau kita terlalu cinta kepada dunia, ini termasuk perangkapnya setan. Jadi dunia adalah pokok setan. Kita fala yasrik fala tasrik man a'udahu syai'an. Janganlah kau mencuri sesuatu dari tokohnya. Fayajibu fi talabihi fayakhudhu. Kalau kau mencuri dari toko sesuatu dari tokonya, maka ia akan datang mencari kita lalu mengambilnya. Jadi ini kalau kita terlalu cinta kepada dunia, ini digambarkan bahwa dunia itu adalah pokok syaitan.
Wa qala Al-Fudail berkata, "Law kanat ad-dunya min dhahabin yafna." Andai kata dunia terbuat dari emas yang akan musnah. Ini digambarkan oleh Syekh Al-Fudail. Wal akhiratu min kharafin yabqa. Dan akhirat dari tembikar yang kekal. Tembikar itu adalah sesuatu yang dibuat dari tanah liat. Jadi digambarkan di sini menurut Imam Al-Fudail bahwa andai kata dunia terbuat dari emas yang akan musnah dan akhirat dari tembikar yang kekal, lakana yanbaghi lana an nakhtara khazafan yabqa ala dhahabin yamna. Niscaya patutlah kita memilih tembikar yang kekal daripada emas yang musnah. Jadi menurut Imam Fudail ada dua pilihan. Dunia itu digambarkan seperti emas, terbuat dari emas yang akan musnah, dan akhirat itu terbuat dari tembikar yang akan kekal. Menurut Imam Fudail di sini dijelaskan, niscaya patutlah kita memilih tembikar yang kekal daripada emas yang musnah. Artinya lebih baik kita memilih akhirat yang terbuat dari tembikar yang akan memberikan kekekalan kepada kita. Lakana yanbaghi lana an nakhtara khazafan yabqa ala dhahabin yamna. Fa kaifa wa qad ikhtarna khazafan yamna ala dhahabin yabqa. Maka bagaimana kita telah memilih tembikar yang musnah daripada emas yang kekal. Ini gambaran tentang kehidupan dunia, semuanya akan berakhir. Dunia ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj digambarkan seperti wanita tua yang cantik. Rasulullah dipanggil, "Ya Muhammad," tetapi Rasulullah tidak menoleh. Ketika itu Rasulullah bertanya, "Siapa itu Jibril?" "Wanita tua tapi cantik, itu adalah dunia. Untuk engkau tidak menoleh ya Muhammad. Kalau kau menoleh, seluruh umatmu akan terpedaya oleh dunia." Jadi sudah digambarkan ketika Rasulullah 1400 tahun yang lalu Isra Mi'raj, dunia digambarkan sudah tua, apalagi di masa kita sekarang ini. Wa qala Abu Hazim, dan Abu Hazim berkata, "Iyyakum wad dunya." Jauhkan dirimu dari dunia. Fa innahu balaghani annahu yuwaqqiful 'abdu yaumal qiyamah. Karena telah sampai kabar kepadaku bahwa hamba disuruh berdiri pada hari kiamat. Ini Abu Hazim, seorang ulama, dia mengatakan jauhkan dirimu dari dunia. Kenapa? Karena balaghani annahu yuwaqqiful 'abdu yaumal qiyamah. Karena Abu Hazim ini telah mendapat kabar, telah Allah berikan pengetahuan bahwa nanti di hari kiamat seorang hamba ketika di hari kiamat akan disuruh berdiri. Idza kana mu'azzaman di dunia, apabila ketika dia di dunia selalu mengagungkan dunia. Ini bagi orang-orang yang hedonisme, hanya mengutamakan paham tentang kenikmatan dunia. Ini nanti gambarannya seperti itu, kata Abu Hazim. Fayuqalu hadza a'zamu ma qaddarahu. Maka dikatakan ini adalah yang paling dihinakan oleh Allah. Jadi orang yang terlalu mengagungkan dunia,
terlalu cinta kepada dunia, nanti di hari kiamat Allah akan hinakan di sisinya. Wa qala Ibnu Mas'ud ma asbaha ahadun minan nas. Ibnu Mas'ud berkata, tidaklah seorang manusia memasuki waktu pagi illa wa huwa dhaifun, melainkan dia adalah seorang tamu. Wa maluhu 'aliyatun, dan hartanya adalah barang pinjaman atau titipan. Jadi ini Ibnu Mas'ud mengatakan ketika kita memasuki waktu pagi, kita diibaratkan adalah seorang tamu. Wa dhaifun wa maluhu 'aliyatun, dan harta kita adalah barang titipan atau barang pinjaman. Ad-dhaifu murtahalun wal 'aliyatu mardudatun. Yang namanya tamu pasti akan pergi. Wa ma wal 'aliyatu mardudatun, dan barang-barang yang dipinjamkan tentunya harus dikembalikan. Makanya dunia semuanya ini adalah titipan Allah, termasuk diri kita, jasad dan roh kita. Wa fi dzalika qila, dan penyair berkata, wa mal malu wal ahluna illa wadi'ah. Harta dan keluarga tidak lain hanyalah titipan. Ini digambarkan oleh seorang penyair. Wa mal malu wal ahluna illa wadi'ah. Harta dan keluarga tidak lain hanyalah titipan. Wala budda yawman an turatul wada'i'. Dan pada suatu hari barang titipan tersebut harus dikembalikan. Namanya dititipkan, pasti barang itu harus dikembalikan. Wa zara rabi'an ashabaha. Rabi'ah di Rabi'atul Adawiyah, seorang sufi wanita yang bermadhab cinta. Dia lahir di kota Basra, Irak. Dia menurut Imam Al-Ghazali merupakan seorang sufi yang tingkatannya kawasul kawas. Jadi tingkatan imannya sudah lebih 2 dibandingkan derajat orang-orang umum. Yang pertama adalah golongan orang kebanyakan atau golongan awam. Lalu yang kedua adalah golongan istimewa, yaitu khawas. Lalu yang ketiga adalah khawas, di golongan yang super istimewa. Kenapa? Karena setiap hari Rabi'ah itu dia beristighfar, bukan memohon ampun atas dosa-dosanya. Tapi Rabi'atul Adawiyah dia beristighfar karena dia merasa ibadah yang dilakukan banyak kekurangan. Jadi ini kalau kita biasanya istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah saya mohon ampun kepadamu, ya di sana dijelaskan dari segala dosa. Tapi kalau Rabi'ah bukan mohon ampun dari dosa, tapi mohon ampun karena ibadahnya banyak kekurangannya. Dia menganggap ibadahnya kurang secara lahiriah maupun secara batin. Kenapa? Karena masih tercampur dengan niat-niat yang kurang ikhlas. Kadang-kadang kita ibadah biasanya ada unsur niatnya masih banyaknya, dan segala penyakit batin yang menyertai ibadah tersebut. Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan tersebut. Di sini dijelaskan wa zakarun dunya wa akbaru ala taqminha, bahwa Rabi'ah berkata mereka menyebut dunia dan mencelanya. Jadi teman-temannya Rabi'ah mengatakan mereka sering ngomongin tentang dunia tapi juga mencelanya. Faqala uskutu ala dzikriha. Rabi'ah berkata, diamlah untuk tidak menyebutkan tentang dunia. Falaula mawqi'uha min
qulubikum ma absartum min dzikriha. Kalau saja dunia itu tidak menempati hatimu, tentu kalian tidak akan banyak menyebutnya. Dan ini karena teman-temannya banyak bercerita tentang dunia, akhirnya Rabi'ah bilang, sudah, jangan disebutkan karena pasti masih ada di hati kalian tentang dunia yang tidak menyebutnya. Di sini ada man ahabba syai'an aksara min dzikrihi. Ini sebuah hadis Rasulullah, siapa orang yang mencintai sesuatu aksara min dzikrihi, dia akan banyak menyebutnya. Wa qila Ibrahim bin Adham, dan dikatakan kepada Ibrahim bin Adham, kaifa anta, bagaimana keadaanmu Ibrahim bin Adham? Faqala Ibrahim bin Adham menjawab, narqa'u dunyaya litamsyiqi dinina. Ibrahim bin Adham mengatakan, kami menambal dunia kami dengan merobek agama kami. Jadi ini suatu gambaran bahwa pada zaman sekarang ini banyak orang-orang yang tertipu daya dengan dunia, akhirnya dia menggadaikan agamanya demi kenikmatan dunia. Fala dinina yabqa wala ma narqa'u, dan tidaklah tersisa agama kami dan tidak pula dunia yang kami tambah. Jadi ini menggambarkan bahwa dibela-belain untuk mencari dunia dan kenikmatannya hingga menggadaikan agama, tapi tidak tersisa agama dan juga dunia yang dikejar. Fatuba li'abdin asarallahu rabbahu, maka beruntunglah hamba yang mengutamakan Allah Tuhannya. Dari kata Ibrahim bin Adham, kita kebanyakan menggadaikan agama kita untuk kesenangan dunia. Tapi kata Ibrahim bin Adham, fatuba li'abdin asarallahu rabbahu, maka beruntung hamba yang mengutamakan Allah dan Tuhannya. Wajada fi dunyahu ma yatawaqqu, dan memanfaatkan dunia untuk akhirat yang dinantikannya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Insyaallah akan dilanjutkan oleh guru kita. Wabillahi taufiq wal hidayah wa a'udzu bikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan kepada jamaah untuk bisa menikmati